Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema hati-hati, orang yang memiliki kedudukan tinggi di kantor ini akan melakukan hal zolim kepada kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Mungkin selama ini kamu merasa bahwa lingkungan kerja di tempatmu cukup nyaman. Meskipun ada tekanan dan tantangan yang datang silih berganti, semuanya masih dalam batas yang bisa diterima. Dan kamu merasa mampu untuk menghadapinya. Kamu bekerja keras setiap hari, berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kamu lakukan. Setiap tugas yang diberikan kamu kerjakan dengan penuh dedikasi, berharap bahwa segala usaha yang kamu curahkan akan dihargai dan dilihat oleh orang-orang di sekitarmu. Kamu percaya bahwa dengan ketekunan dan komitmen, hasil yang baik akan datang pada waktunya. Namun tanpa kamu sadari, ada seseorang di kantor ini yang sejak lama mengamati setiap langkah dan pergerakanmu. Orang ini bukan sembarangan. Dia adalah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam hierarki organisasi, pengaruh yang besar, dan pengalaman luas dalam dunia korporasi. Dia sudah terbiasa memainkan perannya dengan cara yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan kamu mungkin belum menyadari bahwa kamu menjadi salah satu target dari rencananya yang tersembunyi. Pada awalnya, dia mungkin tampak seperti seorang atasan atau kolega yang baik. Bisa jadi dia pernah memberikan kesempatan yang berharga untukmu, berbicara dengan ramah, atau bahkan tampak mendukung kariermu dengan cara yang sangat meyakinkan. Semua itu membuatmu merasa nyaman, dan mungkin semakin percaya bahwa dia adalah seseorang yang memiliki kepentingan baik terhadapmu. Namun, kenyataan yang ada tidak selalu seperti yang terlihat di permukaan. Dia bukanlah orang yang terbuka mengenai niat sebenarnya. Dia memiliki agenda tersembunyi, dan sayangnya kamu mungkin menjadi bagian dari rencananya. Bukan sebagai sekutu, melainkan sebagai seseorang yang bisa dimanfaatkan, atau bahkan dikorbankan jika itu menguntungkan baginya. Ini adalah strategi yang sering digunakan oleh orang-orang yang pintar berpolitik di tempat kerja, yang tahu bagaimana memanipulasi situasi agar bisa memperoleh keuntungan pribadi. Orang ini bukan tipe yang bertindak gegabah, atau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Setiap langkah yang dia ambil sangat terukur dan penuh perhitungan. Dia tahu bagaimana cara membangun citra yang baik di hadapan orang lain, sehingga ketika dia akhirnya melakukan sesuatu yang merugikanmu, tidak ada yang akan langsung menyadari atau mencurigainya. Dia bisa saja memainkan perannya dengan sangat halus, menggunakan kata-kata yang terdengar mendukung, tetapi sebenarnya dia sedang menyusun langkah demi langkah untuk menjatuhkanmu secara perlahan tanpa kamu sadari. Dia mengerti betul bagaimana cara menutupi niat buruknya dengan menyembunyikan kepentingan pribadi di balik kata-kata manis dan sikap ramah. Orang seperti ini adalah master dalam berpolitik, mengetahui dengan sangat baik bagaimana cara memanipulasi pandangan orang lain terhadapmu, tanpa harus menunjukkannya secara terang-terangan. Mungkin selama ini kamu sudah mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Pernahkah kamu merasa bahwa meskipun kamu sudah bekerja keras, peluang yang seharusnya menjadi milikmu justru jatuh ke tangan orang lain yang sepertinya tidak berusaha sebanyak kamu? Atau mungkin ada keputusan-keputusan yang tiba-tiba berubah tanpa alasan yang jelas, seperti peluang yang awalnya di depan mata, sekarang tiba-tiba hilang begitu saja. Bisa juga kamu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak nyaman dalam cara dia berbicara kepadamu. Ada nada tertentu yang samar-samar terasa, seolah-olah ada pesan tersembunyi yang ingin dia sampaikan, tetapi tidak diucapkan secara langsung. Mungkin dia mencoba untuk memanipulasi caramu berpikir, atau merasa ragu terhadap kemampuanmu sendiri, membuatmu mempertanyakan setiap keputusan yang kamu buat. Kamu mulai merasa bahwa ada yang tidak beres, tetapi tidak bisa menemukan bukti konkret untuk mengonfirmasi perasaan itu. Dia bisa saja membuatmu merasa nyaman dan diterima, seolah-olah kamu adalah bagian penting dari rencana besar, yang akan membawa kesuksesan bagi semua orang.
Dia mungkin berusaha meyakinkanmu bahwa kamu adalah bagian dari tim yang solid dan bahwa kalian semua bekerja menuju tujuan bersama yang akan membawa kebahagiaan dan keuntungan bersama. Namun, pada saat yang sama, dia juga bisa membuatmu merasa ragu terhadap kemampuanmu sendiri. Dia tahu betul bagaimana cara membentuk narasi di mana seolah-olah kamulah yang tidak cukup baik, tidak memenuhi ekspektasi, atau bahkan tidak mampu menyelesaikan tugas dengan cara yang benar. Semua ini adalah bagian dari strateginya untuk memastikan bahwa kamu tetap berada di bawah kendalinya dan merasa bergantung padanya. Meskipun sebenarnya dia berusaha untuk mengendalikan arah karirmu tanpa kamu sadari. Orang ini juga tidak langsung menyerangmu secara terang-terangan. Sebaliknya, dia lebih memilih cara yang lebih halus dan perlahan-lahan menghancurkan posisimu tanpa ada yang melihatnya. Dia bisa mulai memengaruhi orang-orang di sekitarmu, mungkin dengan cara yang sangat tidak terduga. Mungkin ada rekan kerja yang tiba-tiba menjauh darimu tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin ada percakapan yang terdengar seperti gosip kecil yang sepertinya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya sudah dirancang untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap dirimu. Tanpa kamu sadari, dia sedang membentuk opini orang lain tentang dirimu, sehingga ketika saatnya tiba, tidak ada yang akan mempertanyakan keputusannya jika dia memutuskan untuk membuatmu tersingkir dari tim atau mengurangi peranmu dalam proyek yang penting. Semua ini adalah taktik yang sangat halus, yang sulit untuk disadari oleh orang yang sedang mengalaminya, tetapi sangat berbahaya ketika dibiarkan terus berlanjut. Namun, meskipun segala hal ini bisa tampak menakutkan, bukan berarti kamu harus takut atau menyerah begitu saja. Justru, inilah saat yang tepat untuk lebih waspada dan memperkuat posisimu. Jangan biarkan dirimu terbawa oleh permainan yang dia buat dengan licik. Tetaplah fokus pada pekerjaanmu. Jangan mudah terpancing oleh provokasi yang mungkin dia lakukan di depanmu. Jangan biarkan kata-kata manisnya atau sikap ramahnya membuatmu lengah. Ingatlah bahwa orang seperti ini hanya bisa menang jika kamu membiarkannya menang. Jika kamu tetap berdiri teguh, tetap profesional, dan tidak memberikan celah bagi dia untuk menyerang atau memanipulasi situasi, maka dia akan kesulitan untuk menjalankan rencananya. Orang seperti ini bisa memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar, tetapi dia tidak bisa mengontrol pikiran dan hatimu jika kamu sendiri tidak mengizinkannya. Jangan mudah percaya pada janji-janji yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jika dia menawarkan sesuatu yang terlihat sangat menguntungkan, selalu tanyakan kepada dirimu sendiri apa motif di balik tawarannya. Apakah dia benar-benar ingin membantu, ataukah ada tujuan tersembunyi yang ingin dia capai melalui bantuan tersebut? Jangan biarkan kata-kata manisnya membuatmu lengah, karena bisa jadi itu adalah langkah awal untuk menjebakmu dalam situasi yang lebih sulit di kemudian hari. Jika kamu merasa ada yang tidak beres, percayalah pada intuisi itu. Terkadang, perasaan yang muncul tanpa alasan yang jelas adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di luar kesadaran kita, dan kita perlu memperhatikan sinyal-sinyal tersebut. Tetaplah berhati-hati dan waspada. Dan jika perlu, carilah sekutu yang bisa kamu percayai. Jangan hadapi situasi ini sendirian jika kamu merasa tekanan semakin besar atau mulai merasa terisolasi. Dalam banyak kasus, dukungan dari rekan kerja yang bisa dipercaya atau bahkan mentor yang bijaksana bisa menjadi pelindung yang sangat berharga dalam menghadapi situasi seperti ini. Jangan ragu untuk berbicara dengan seseorang yang kamu percaya tentang apa yang sedang terjadi. Karena kadang-kadang perspektif orang lain bisa memberikan wawasan baru yang tidak kamu pikirkan sebelumnya. Pada akhirnya, orang yang berusaha menjatuhkan orang lain dengan cara yang tidak adil, dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, akan mendapatkan akibatnya sendiri. Karma atau keadilan yang tersembunyi dalam kehidupan akan bekerja dengan cara yang tidak terduga. Dan pada saat yang tepat, orang seperti ini akan menerima balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Kamu hanya perlu tetap kuat, cerdas, dan tidak mudah terprovokasi. Jangan biarkan permainan licik ini menghentikan langkahmu. Jalanmu masih panjang,
Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan perjalananmu menuju kesuksesan jika kamu tetap berdiri teguh pada prinsip dan tujuanmu. Karena pada akhirnya, bukan dia yang menentukan nasibmu. Kamulah yang memegang kendali penuh atas hidupmu sendiri. Segala keputusan yang kamu ambil, setiap langkah yang kamu pilih, akan menentukan arah perjalanan hidupmu. Keberhasilan dan kebahagiaanmu bukanlah hasil dari apa yang orang lain lakukan padamu, tetapi adalah buah dari kerja keras dan keteguhan hatimu sendiri. Untuk ciri-cirinya, dia adalah seseorang yang memiliki penampilan menarik dan aura yang memancarkan kepercayaan diri. Dari kejauhan saja, kehadirannya sudah terasa. Dia bukan tipe orang yang bisa dengan mudah dilewatkan begitu saja. Ada sesuatu dalam caranya berjalan, dalam gestur tubuhnya, yang membuat orang lain secara alami memperhatikannya. Posturnya tegap, menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, seseorang yang terbiasa mengambil keputusan dan tidak ragu dalam bertindak. Setiap langkahnya penuh perhitungan, seolah dia tahu betul kemana dia akan pergi dan apa yang ingin dia capai. Jika diperhatikan lebih dekat, wajahnya memiliki ekspresi yang sulit ditebak. Tatapannya tajam, seringkali terkesan penuh pemikiran, seakan-akan dia selalu menilai dan menganalisis orang-orang di sekitarnya. Ada kalanya dia tersenyum, tetapi itu bukan senyuman yang mudah diartikan sebagai kehangatan semata. Senyumnya bisa berarti banyak hal, bisa jadi bentuk keramahan yang tulus, tetapi bisa juga merupakan bagian dari permainan sosial yang dia mainkan untuk menjaga citranya. Dia adalah orang yang memperhatikan penampilan. Tidak harus mewah atau berlebihan, tetapi selalu tampak rapi dan menunjukkan bahwa dia peduli dengan bagaimana orang lain melihatnya. Rambutnya terawat, mungkin disisir dengan sempurna atau ditata dengan cara yang tampak alami, tetapi tetap berkesan. Jika laki-laki, dia mungkin memiliki struktur rahang yang tegas, mencerminkan ketegasan dalam kepribadian dan cara berpikirnya. Jika perempuan, dia cenderung memiliki sorot mata yang kuat, mungkin dengan alis yang tegas atau bentuk wajah yang mencerminkan keteguhan hati, serta kemampuan untuk mengendalikan situasi di sekitarnya. Kepribadiannya bisa dibilang kompleks. Dia adalah seseorang yang memiliki ambisi besar dan tidak ragu untuk melakukan apapun yang diperlukan demi mencapai tujuannya. Orang-orang di sekitarnya mungkin melihatnya sebagai pemimpin, seseorang yang selalu tahu apa yang harus dilakukan. Tidak heran jika dia memiliki banyak pengikut atau orang-orang yang menghormatinya, baik karena kekaguman maupun karena rasa takut. Salah satu hal yang paling menonjol dari dirinya adalah kemampuannya dalam berbicara dan mempengaruhi orang lain. Dia tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan bagaimana memilih kata-kata yang bisa membuat orang lain percaya padanya. Kata-katanya tidak hanya meyakinkan, tetapi juga bisa membentuk persepsi orang lain tentang sesuatu atau seseorang. Jika dia ingin seseorang terlihat buruk di mata orang lain, dia tidak akan menyerang secara langsung. Sebaliknya, dia akan menggunakan kata-kata yang terdengar netral, tetapi mengandung makna tersirat, membiarkan orang lain menyimpulkan sendiri apa yang dia maksud. Dia juga seorang perencana yang ulung. Tidak ada yang dia lakukan secara spontan tanpa pertimbangan matang. Setiap langkah yang dia ambil sudah diperhitungkan dengan baik, sehingga jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, dia sudah memiliki alternatif lain yang bisa dia gunakan. Sifat ini membuatnya tampak sangat percaya diri dan sulit untuk dikalahkan dalam situasi apapun. Namun, di balik semua itu, ada sisi manipulatif dan penuh perhitungan yang tidak bisa diabaikan. Dia bisa berpura-pura peduli, bisa menunjukkan perhatian yang hangat, tetapi bukan berarti itu selalu berasal dari ketulusan. Dalam beberapa kasus, dia bisa saja hanya memainkan peran agar mendapatkan kepercayaan orang lain, dan ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak akan ragu untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya tanpa peduli dengan dampaknya terhadap orang lain. Salah satu hal yang paling berbahaya dari orang seperti ini adalah kemampuannya dalam menjaga citra. Dia tidak akan bertindak gegabah yang bisa merusak reputasinya. Sebaliknya, dia akan melakukan semuanya dengan sangat halus. Sehingga ketika sesuatu terjadi,
orang lain tidak akan langsung menyalahkannya. Bahkan, dalam banyak kasus, dia bisa membalikkan keadaan sehingga justru orang lain yang terlihat bersalah, sementara dia tetap terlihat baik di mata publik. Dari kepribadiannya yang dominan, karismatik, penuh perhitungan, dan memiliki pengaruh besar, dia kemungkinan besar berasal dari elemen api atau tanah, yaitu Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, atau Taurus. Jika dia seorang Aries, dia adalah seseorang yang tidak suka menunggu. Dia akan bertindak dengan cepat, terkadang sedikit impulsif, tetapi tetap memiliki strategi yang jelas. Aries adalah pemimpin alami yang suka mengambil alih situasi dan memastikan bahwa dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jika dia seorang Leo, dia adalah tipe orang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian. Karismanya kuat, dan dia tahu bagaimana menarik perhatian orang lain, serta memanfaatkan kekaguman orang terhadapnya untuk mencapai tujuannya. Leo tidak suka dikalahkan, dan akan melakukan apa saja untuk mempertahankan posisinya. Jika dia seorang Sagittarius, dia mungkin lebih fleksibel dalam pendekatannya, tetapi tetap memiliki ambisi yang besar. Dia bisa tampak santai dan menyenangkan, tetapi jangan tertipu. Dia tetap seorang perencana yang cerdas, yang tahu bagaimana mencapai tujuan tanpa terlihat terlalu agresif. Jika dia seorang Capricorn, dia adalah seseorang yang sangat strategis dan penuh perhitungan. Capricorn bukan tipe yang terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dia akan memastikan bahwa setiap langkah yang dia ambil sudah diperhitungkan dengan matang, dan dia cenderung lebih sabar dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Jika dia seorang Taurus, dia lebih fokus pada stabilitas dan kekuasaan. Taurus mungkin tampak tenang dan tidak banyak bicara, tetapi ketika dia sudah menetapkan sesuatu, dia akan melakukan segala cara untuk mempertahankannya. Dia juga seseorang yang sangat materialistis dan sering mengukur kesuksesan dari pencapaian finansial atau posisi sosialnya. Dengan kombinasi sifat-sifat ini, orang seperti dia bukanlah seseorang yang mudah ditebak atau dikendalikan. Dia selalu satu langkah lebih maju dalam permainannya, dan siapapun yang berurusan dengannya harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam skenario yang sudah dia rancang sejak awal. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan kalimat, "Semesta akan selalu melindungi aku," sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.